Ya, di pertemuan yang ke-9 ya. Ini kita akan membahas tentang clone stem dan pattern stem. Ya. Jadi teknik ini hampir sama seperti di pertemuan sebelumnya waktu kita membahas tentang apa? Tentang brush ya, di dalam materi tentang patch stem ya, tentang patch tool, kemudian ada healing brush ya. Nah, bentuk clone stem dan pattern stem ini kita akan bahas untuk pertemuan ini ya. Jadi cloning atau clone stem ini menduplikasi atau menggandakan sebuah objek di dalam satu area, di dalam satu layer atau berbeda layer. Ya. Sedangkan pattern stem ini kita membuat definisi pattern. Ya, definisi pattern yang fungsinya untuk mengisi fill atau mengisi warna di dalam corak sebuah objek ya. Ya, clone stem ini merupakan salah satu tool yang ada di program Photoshop ya, yang berupa brush. Nah, di mana tool ini dapat mengambil atau mengcloning sebuah tekstur atau sebuah data gambar dari sebuah atau suatu area yang bisa diterapkan ke daerah lain atau ke layer lain ya. Jadi untuk duplikasi ini bisa satu layer atau berbeda layer. Ya, ini namanya mengcloning, berarti menduplikasi ya. Nah, clone stem bekerja dengan menggantikan sebuah pixel yang tidak diinginkan atau yang katakanlah objek itu sudah rusak ya, atau mungkin cacat di sini ya. Dari pixel-pixelnya ini bisa kita perbaiki, bisa kita gantikan ya dengan pixel yang lebih baik. Nah, clone stem ini populer, relatif lebih mudah digunakan karena akan memberikan hasil yang sama persis atau yang akurat ya dalam proses untuk retouching foto clone stem ya, yang memungkinkan Anda ya, kita akan menentukan titik sampel ya, di mana pixel yang baik ini akan kita gunakan. Nah, kemudian dari hasil cloning ini kita gandakan ya, supaya daerah yang tadinya itu jelek ya atau rusak atau yang cacat akan ditutupi ya. Ini fungsi dari alat clone stem. Nah, ini contoh misalnya ada sebuah savana atau sebuah bukit ya, yang hanya ada beberapa jenis tanaman. Nah, ini kita akan gandakan ya, supaya bukit ini atau savana ini muncul ada beberapa jenis pohon. Nah, untuk menduplikasi ya, ini kalau kita menggunakan perintah copy paste mungkin akan terlihat kalau itu hasil kopian ya. Nah, di sini kita mengcloning saja. Ya, mengcloning ini kita akan mencontoh persis ya seperti objek yang diinginkan. Nah, tekniknya kita tinggal mencari objek yang mau kita cloning ya. Lalu kita tekan Alt, kemudian kita klik di area yang akan di cloning ya. Jadi cloning ini bisa semua atau bisa sebagian. Ya, tergantung dari kebutuhan dari si editornya atau sebagai seorang usernya ini ya. Jadi bisa kita gandakan semua ya, semua bagian atau sebagian dari objek tersebut. Nah, ini kita
dengan cara menekan tombol Alt, ya kita klik, terus kita arahkan ke tempat yang diinginkan, lalu kita tinggal menggerakkan hasil cloningnya. Ya, jadi ini benar-benar menyatu dengan layar tersebut di sini. Ini perintah cloning. Gambarnya ini clone stem seperti gambar stempel, ya, gambar stempel pada umumnya ya. Cuma ini kita gunakan untuk menduplikasi atau mengcloning. Nah, sedangkan yang pattern stem, ya pattern stem ini di dalam Photoshop ini sudah ada sebanyak 12 contoh ya standarnya. Tapi ini bisa kita tambahkan dengan menekan sebuah menu di pojok kanan yang disimbolkan dengan gambar segitiga. Ya, gambar segitiga ini kalau kita klik, nanti muncul ada beberapa jenis atau beberapa kategori untuk pilihan-pilihan stemnya. Ya. Nah, dalam hal ini kita tidak mengambil contoh yang sudah jadi, tapi kita akan membuat dari awal proses pembentukan pattern stem. Ya, jadi ini pattern-patternnya seperti ini. Nanti kita bikin sendiri, ya, bikin sendiri. Jadi tidak mengambil dari library atau dari style yang sudah ada, ya. Nah, untuk membuat sebuah pattern stem ini bisa berupa gambar, bisa juga berupa teks. Ya, jadi nanti bentuknya tidak harus gambar ya, tapi teks atau tulisan ini bisa kita buat sebuah pattern. Ya. Nah, objek yang sudah kita buat ya, jadi tidak terlalu besar ya gambarnya, karena nanti ini kan dia akan menjadi lebih banyak ya sesuai dengan area yang kita tentukan. Ya, dia nanti akan menyesuaikan ya bentuk ruang lingkupnya atau areanya ya. Nah, ini dia akan mengikuti. Jadi untuk membuat teks atau membuat gambar ini tidak perlu harus ukuran besar ya. Tapi secukupnya misalnya ukuran 5 x 5 cm atau bisa juga 10 x 10 cm. Nah, setelah kita bikin gambar atau teks, kita seleksi. Jadi hanya tertentu saja yang kita seleksi, tidak seluruh dokumen ya, tapi hanya bagian-bagian yang akan kita jadikan sebagai pattern. Nah, setelah kita seleksi, nanti ada menu edit ya, kita klik menu edit. Selanjutnya kita pilih define pattern. Nah, berikutnya kita memberi nama dari pattern tersebut. Ini proses untuk pembuatan pattern stemnya. Ya, contoh misalnya kita akan membuat sebuah pattern stem berupa buku tulis. Ya. Nah, gambar buku tulis ini kita seleksi. Kalau terlalu besar areanya ya berarti kita harus melakukan proses cropping ya. Kita cropping ya, setelah di cropping sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, terus kita masuk ke dalam menu ya, edit, kemudian pilih define pattern. Nah, berikutnya tinggal kita kasih nama. Udah. Proses ini sudah selesai. Ya, nah ini. Nah, nanti akan muncul jadi gambar buku yang kita jadikan sebagai stem ini akan terdaftar di dalam custom pattern. Jadi sudah termasuk dalam library-nya ini ya, ini pattern baru. Dan ini akan tersimpan terus-menerus selamanya sebelum pattern atau sebelum Photoshop ini di uninstall atau diinstal ulang ya. Kalau diinstal ulang ya berarti dia balik standar, ada 12 pattern ya secara defaultnya. Tapi kalau Photoshop ini kita pakai ya tanpa harus di uninstall atau tanpa diinstal ulang, maka
pattern yang baru saja kita buat ini akan tersimpan secara terus-menerus. Oke, kita coba untuk mendemokan tentang penggunaan pattern stem dan clone stemnya. Kita bikin area baru di sini ya. Nah, saya buat misalnya, atau saya ambil gambar aja ini ya. Kita ambil gambar, contoh gambar yang kita ambil file, dan kita open ya di sini. Nah, ini kita ini misalnya tadi ada contoh ya, pohon tadi ya, ini ya. Ya, ini ada sebuah pohon di sebuah padang rumput ya, yang jumlah pohonnya ini sedikit. Nanti kita akan melakukan proses cloning ya, melakukan proses cloning. Nah, menu di clone stem ini kita lihat di dalam toolbarnya ya. Bentuknya seperti stempel di sini. Ini ada clone stem. Ya, jadi satu antara clone stem dan pattern stem. Nah, kita bikin yang clone stem dulu, cloning stem nih ya. Nah, ini kita pilih clone stem. Ya. Nah, misalnya di sini ada pohon yang lebih pendek dari pohon yang satunya. Ini kita akan duplikasi, ya, kita akan duplikasi. Nah, caranya kita tinggal menekan tombol ALT, ya, mungkin dari bawah ini ya, tekan ALT, ya, tekan ALT, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita arahkan ke tempat yang kosong, ya, terus tinggal kita ikuti arah dari petunjuk simbol plusnya ini ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah objek yang asli, tanda plusnya. Ya, kalau kita pernah belajar di dalam pembuatan peta ya, untuk memperbesar peta ini menggunakan namanya pictograph. Nah, alatnya seperti itu, pictograph ya. Cuma ini berupa gambar. Ya, kita urutkan. Jadi yang sebelah kiri itu tanda plus yang akan kita duplikat, dan yang kanan itu gambarnya atau simbolnya lingkaran. Ini proses cloning ya. Nah, tinggal ngikuti saja di sini. Ya, tinggal kita ikuti. Jadi bisa semua atau sebagian. Nah, ini kita fokus kita yang bertanda plus ya, fokus kita yang ke objek aslinya yang di cloning ya. Jadi ada tanda plusnya ini yang kita perhatikan. Nah, ini mouse harus ditekan terus. Kalau kita lepas berarti kita ngulang dari awal lagi. Ya, istilahnya dia akan berubah untuk posisinya ya. Posisi titik awalnya akan berubah. Nah, ini proses cloning kayak gini. Ya. Nah, kita tinggal mengurutkan atau tinggal mengikuti arah plusnya ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah terbentuk. Atau mungkin pohon yang besar, ya, pohon yang besar ini juga bisa kita cloning. Ya, kita cloning di sini. Caranya sama, tinggal kita tekan ALT, kemudian kita klik. Ya, misalnya diarahkan di sini ya. Jadi bisa menutup semua atau menutup sebagian. Di fokus kita ke yang tanda plusnya ya, jangan yang lingkarannya, tapi yang tanda plusnya yang difokuskan di sini. Ini ya, jadi kita fokus ke yang tanda plus, karena kita akan menduplikasi ya, atau mencontoh gambar yang sudah jadi ya, seperti ini. Ya, kayak inilah, kayak apa?
kayak proses rotoscoping ya. Kalau pernah belajar di animasi 2, ini ada proses rotoscoping ya. Jadi menduplikasi atau menjiplak di sini. Nah, ini fokus kita ke yang tanda plus. Ya, jadi bisa kita cloning sebagian atau bisa semuanya ya. Nah, ini kita cloning seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini proses untuk cloning ya. Nah, contoh yang lain misalnya, kita ambil contoh yang lain. Nah, misalnya ini ada gambar ya, sepak bola ini ya. Nah, ini misalnya untuk yang pemain hijaunya ini kurang, atau mungkin kita bisa juga menggandakan bolanya ini. Ya, menggandakan bolanya supaya tidak berebut misalnya seperti ini. Nah, caranya sama. Kita tinggal tekan Alt, ya, kita klik sekali. Terus kita letakkan di bagian yang kita inginkan di sini. Nah, ini kalau kurang besar ya bisa kita ubah ukuran untuk clone stemnya ya supaya lebih cepat. Bisa kita ubah untuk ukuran stemnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ukurannya tinggal kita klik terus kita ubah untuk diameternya. Supaya lebih cepat proses untuk proses cloningnya di sini. Ya. Misalnya ada orang ya, ini kita duplikat juga, Alt klik. Kita letakkan di sini misalnya. Nah, ini ngikuti saja di sini. Ya. Seperti nah. Ya, seperti ini. Cuma kalau dalam satu area ini tidak bisa diubah ukurannya. Ya, tidak bisa diubah ukurannya. Nah, caranya gimana supaya gambar ini bisa kita ubah ukurannya untuk besar kecilnya? Ya, misalnya fokus kita atau sumbernya itu ada di background ini ya. Ada di background, caranya sama, kita klik di sini ya. Alt klik dulu. Setelah kita ya, berikutnya kita akan membuat layar ya, buat layar baru ya. Jadi sumbernya di background, kita tekan Alt klik, kemudian membuat layar baru, new. Nah, kemudian di layar baru atau di layar satu ini kita baru menerapkan gambarnya di sini. Nah, seperti ini ya, kita terapkan. Nah, ini nanti bisa diubah, ini berbeda layar ya, berbeda layar. Jadi tidak masalah kalau berbeda layar, ini kakinya atau mungkin bagiannya nempel ke bagian yang lain tidak masalah karena ini bisa kita geser dan bisa kita ubah untuk ukurannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kan dia berbeda layar. Nah, kalau berbeda layar ini bisa kita pindah. Bisa kita pindah. Ya, kita pindah. Dan bisa kita ubah ukurannya. Nah, ini. Ya, nah, ini bisa diubah. Ini kalau berbeda layar. Ya, kalau dalam satu layar seperti ini tadi, seperti yang pertama tadi ini ya. Ini kan dalam satu layar. Kalau dalam satu layar ini nggak bisa dipindah. Itu ya. Ini untuk penjelasan pembuatan clone stem.
menghilangkan pun bisa. Misalnya mau dihilangkan bolanya, ini mau dihilangkan bisa ya. Misalnya ini ya, ini bolanya mau dihilangkan. Kita cari area yang kosong di sini ya, kita tekan Alt ya. Alt pakai clone stem ya, tekan Alt klik. Nah, terus kita tinggal usapkan aja. Ini bolanya langsung hilang. Nah, sumbernya tidak harus dalam satu posisi, dalam satu tempat. Bisa juga kita berpindah ke area yang lain. Nah, ini kita cloning, jadi bolanya akan hilang seperti ini. Jadi bisa untuk menduplikasi, bisa juga menghilangkan seperti ini. Bolanya hilang. Ya, atau bagian-bagian ini bagian ada. Misalnya bagian orang yang di belakangnya ini mau dihilangkan bisa seperti ini. Ya, tinggal tekan Alt, kemudian kita cloningkan di sini. Ini orangnya sudah hilang. Ya, nah seperti ya. Nah, yang kedua yaitu bentuk pattern. Ya, bentuk pattern. Tadi bentuk pattern ini bisa berupa objek, bisa juga berupa tulisan. Misalnya gambar orang ini kita akan jadikan pattern ya. Nah, caranya kita tidak semuanya ambil, tapi bisa kita ambil sebagian, kita cropping di sini. Nah, ini orang ini akan kita jadikan sebagai pattern. Kita apply ya. Kecil ya. Kemudian kita masuk ke edit, ada pilihan define pattern. Kalau sebelumnya kita lihat dulu untuk bentuk patternnya ya. Contoh pattern ini. Ini kan tadi ada sebanyak 12 standarnya ya. Ini tambahan yang bawah. Nah, sekarang kita akan menambah gambar anak kecil ini. Kita jadikan sebagai define pattern. Ya, kita masuk edit, pilih define pattern. Ya, kita beri nama ini ada Youth Soccer Indiana. Kita oke ini. Kita lihat untuk jumlah patternnya sekarang sudah bertambah. Ya, Youth Soccer Indiana di sini. Nah, cara penerapannya, misalnya kita masuk file new, kita buat ukuran enggak besar ya, misalnya ini dalam bentuk pixel lah. Saya buat ukuran 550 kali 400 ya, misalnya seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita stempel, jadi bisa sebagian, contohnya gini ya, kita pakai yang pattern stamp, kemudian kita cari gambar anak kecil tadi, kita klik untuk ukurannya ya, besar kecilnya, kita perbesar, terus kita klik di sini. Ini sudah muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau ukurannya kecil ya kita ubah diameternya di sini. Ya, ini ukurannya tadi sesuai dengan gambar tadi ya. Nah, ini bisa diubah-ubah. Ya, tadi terlalu besar ukurannya ya, bisa juga nanti diperkecil. Ya. Nah, kalau berupa tulisan misalnya ya, ini berupa kita gambar sendiri misalnya di sini. Kita bikin sendiri ya. Dari awal ya, misalnya kita menggunakan gambar ini ya, shape tool ya. Kita pakai shape tool. Nah, ini ada gambar shape tool, kita klik di sini. Nah, ini contohnya ada gambar, misalnya ini gambar daun ini ya. Kita bikin kecil saja di sini. Warnanya bisa disesuaikan. Misalnya warnanya hijau di sini ya. Ya, bisa ditambahkan untuk efeknya ya. Ada drop shadow. Nah, seperti ini bisa ditambahkan untuk beberapa efek. Tambahkan untuk bevel ya, kita oke. Kemudian kita buat stempelnya. Kita cropping ya, seperti ini. Nah, ini tidak usah terlalu full karena nanti untuk jarak gambar satu dengan gambar yang lainnya di sini. Seperti ini. Terus kita apply. Kalau sudah, kita definisikan. Kalau tanpa background pun tidak masalah ini ya. Transparan ya. Edit,
kemudian define pattern. Oh ya, ini kalau masih ada shape-nya ini kita jadikan satu ya. Klik kanan. Jadi kalau menu di dalam editnya tidak muncul, ini kan tidak muncul untuk define pattern-nya. Nah, caranya ini disatukan ya. Ini kan dua layer nih ya. Kita satukan dengan cara menekan klik kanan. Terus kita pilih ada convert to smart. Ya, ini kalau sudah di smart ini sudah bisa kita pakai. Edit, define pattern. Ya, pattern 3 ya. Oke. Kalau kita terapkan file new tadi. Terus kita masuk ke pattern stem. Ini sudah terdaftar gambar love-nya ini, gambar daunnya ini ya. Klik. Nah, ini muncul. Ya, nah kayak gini. Sesuai dengan gambar bentuk aslinya ya, warnanya. Kalau mungkin ukurannya lebih besar lagi, misalnya ini ya, new, misalnya ukurannya kita buat lebih besar, katakanlah ini ukuran 800 kali 600 pixel. Oke. Nah, kita bisa mencari atau membuat secara manual atau menggunakan menu edit. Edit, kemudian ada fill. Ini kalau langsung ya, jadi tidak menggunakan tool pattern stem, tapi menggunakan fill di sini, pengisian fill ya. Fill. Nanti kita pilih pattern di sini. Ini sudah muncul gambar daun tadi ini. Kita klik. Kita oke, sudah langsung. Berapapun ukurannya, dia akan menyesuaikan. Itu ya, ini untuk penjelasan penggunaan pattern stem dan clone stem.